Selamat pagi teman-teman semua. Apa hari ini? Jadi kamu tanya siapa di sini yang udah kenal sama kakak? Jadi hari ini hari pertama kakak masuk ke kelas ini dan hari pertama juga kakak menyampaikan materi pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, seperti kakak mengatakan kenal nama kakak saya, karena kakak ingin mengenal saya, jadi kakak ingin memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama kakak Fani Kelagia, teman-teman boleh panggil Kak Fani, dan kakak mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia, program bimbingan dan konseling. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman semua? Oke, jadi kakak berasal dari Kalimantan Barat. Sekali adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, sebelumnya kakak akan memimpin kita dalam doa dan izinkan kakak memimpin menurut agama dan kepercayaan kakak sendiri, yaitu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi tadi kakak sudah sempat memperkenalkan diri. Dan sekarang kakak minta teman-teman semua untuk memperkenalkan diri dari nama asli dan nama panggilan. Mungkin dari yang paling belakang dulu ya. Oke, boleh Kak? Ya. Halo Tania, ya. Selanjutnya di sampingnya boleh. Nama saya di ini biasa panggil Edi. Halo Edi. Selanjutnya boleh. Bapak-bapak yang paling ganteng di kelas itu sendiri buat mengenalkan diri. Selanjutnya boleh. Kalau bisa kenal kalau akan tahu benar ya. Nah, jadi di sini siapa yang belum tahu kita akan membahas tentang apa? Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang etika pergaulan dan persahabatan yang sehat. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi kita pada hari ini, kakak mau tanya siapa di sini yang punya sahabat? Oke, jadi semua punya sahabat ya teman-teman. Wah, enggak. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Sekarang kakak mau tanya, misalkan teman-teman punya sahabat dan di antara teman-teman dan sahabatnya itu mempunyai kayak seperti seringkali menggunakan bahasa yang tidak seharusnya juga seperti tidak sopan, bahkan sering membuli atau merendahkan teman-teman. Gimana kalau misalkan teman-teman ya, benar sekali ya teman-teman. Misalkan kita bully bahkan direndahkan sendiri sama teman kita pasti malah sedih dan kita merasa sendirian seperti itu, meskipun kita menganggap teman kita sudah seperti sahabat kita sendiri. Kan? Nah, di sini siapa yang membantu kakak untuk membacakan slide kita, ayo. Ayo boleh katanya mungkin. Oke, jadi pengertian ketika pergaulan itu adalah dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, etika pergaulan itu adalah
atau norma yang mengatur kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman punya sahabat, punya teman dekat, jadi di situ ada norma, tidak begitu saja. Semua sudah ada norma dan aturannya. Jadi dengan adanya etika, adanya norma, mungkin kita bisa merasakan merawat satu sama lain dan kita merasa dihargai oleh orang lain. Nah, jadi ada kuncinya. Yang pertama itu membentuk pribadi karakter yang baik. Jadi jika kita sudah menanamkan norma dan menanamkan etika di dalam kita atau teman kita, otomatis kita menjadi mempunyai karakter yang baik. Dan yang kedua di sini ada mencegah konflik atau kesalahpahaman. Jadi jika kita sudah menanamkan etika tadi, otomatis kita bisa mencegah konflik dengan teman kita atau salah paham karena kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik seperti itu. Yang ketiga di sini menumbuhkan rasa empati dan pedulian sosial. Nah, otomatis jika kita sudah menanamkan etika, menanamkan norma, kita mempunyai rasa empati kepada teman kita atau mempunyai rasa peduli kepada teman kita sendiri. Contohnya, mungkin di sini Tania merasa sedih. Nah, mungkin merasa empati kepada Tania dan menanyakan Tania, boleh cerita seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya di sini yang terakhir untuk pentingnya etika dalam pergaulan memudahkan diterima dalam lingkungan pertemanan atau masyarakat. Dan otomatis teman-teman jika teman-teman menanamkan norma, menanamkan etika di dalam kehidupan teman-teman, otomatis teman-teman bakalan diterima dengan baik oleh orang-orang sekitar, teman kita sendiri. Next slide kan? Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika dalam pergaulan. Mungkin saya boleh menunjuk temannya untuk membacakan bagian yang pertama. Prinsip etika pergaulan. Pertama, sopan bagus. Menggunakan bahasa yang baik, tidak berkata-kata yang kedua, mempengaruhi orang lain. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar. Yang ketiga, jujur dan terbuka. Bersikap apa adanya tanpa menyakiti. Yang keempat, tanggung jawab. Menepati janji dan bisa dipercaya. Dan yang terakhir, menghargai edukasi. Tidak mencampur urusan pribadi orang lain. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama di sini sopan santun. Nah, sopan santun itu dalam arti menggunakan bahasa yang baik dan tidak berkata kasar. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh dari sopan santun menggunakan bahasa yang baik? Mungkin Elsa boleh tunjuk salah satu temannya. Oke. Silakan Kiki. Dari saya mungkin tidak paham. Oke, terima kasih Niki. Oke, salah satunya benar ya, kita tidak berkata kasar, bahkan mengeluarkan bahasa yang tidak sepadan kita keluarkan kepada teman kita. Selanjutnya di sini menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang. Jadi contohnya itu tidak membeda-bedakan latar belakang. Misalnya saya kasih contoh, Niki berasal dari NTT dan Novi contohnya dari Jakarta. Nah, di sini ada 3 kelompok, misalkan teman-temannya ada Tania, ada Niki, ada Novi. Nah, jadi di sini karena Tania melihat Niki dari NTT, adalah dia dari kampung, gak mau berteman sama dia, karena Novi yang dari Jakarta, dia lebih mungkin berteman sama Novi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk contohnya. Nah, selanjutnya di sini jujur dan terbuka, dalam arti bersikap apa adanya tanpa menyakiti. Nah, jadi di sini adalah teman-teman penjujuran itu sangat penting karena dengan penjujuran dan terbuka kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita atau dalam pikiran teman kita itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya di sini ada tanggung jawab, menepati janji dan bisa dipercaya. Di sini siapa yang bisa berkata dan juga mungkin Kanopi boleh ini kemarin saya telat sekolah, terus saya janji sama guru kita kalau besok hari ini terusnya saya tidak tepat, saya tidak pernah janji itu dan saya merasa sekarang berbeda dan saya tidak telah terjadi besok-besok benar ya Pak, terima kasih ya. Selanjutnya di sini ada menghargai privasi. Jadi kita
pribadi orang lain tanpa izin. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya seperti Pak Novi mungkin ada masalah pribadi dan dia masih tidak terbuka atau menceritakan masalah. Jadi kita tidak perlu untuk memaksakan dia untuk cerita tentang terbuka sama kita pada saat posisinya itu Novi masih belum mau menceritakan masalahnya tersebut. Next slide. Di sini ada ciri-ciri pergaulan sehat atau positif. Yang pertama itu saling mendukung. Yang kedua saling menghargai, komunikasi terbuka, tidak bergantung berlebihan dan memberi pengaruh positif. Di sini siapa yang bisa memberikan contoh saling mendukung dalam pergaulan positif? Jadi kan itu namanya membuat visi yang yang sebelum bisa jadi itu kami saya bisa apa Terima kasih ya Kak Novi, benar sekali yang sudah melakukan yang kedua di sini juga ada saling menghargai. Apa yang disampaikan ke Oke, boleh? Misalnya kalau luas, itu kita yang main dia dan mengingatkan apa yang dia dalam masa hidup kita. Jadi benar sekali. Kita itu harus saling menghargai. Misalnya ada teman-teman yang mau presentasi, ya udah kita biarkan mendengarkan, menerima apa yang kita jelaskan seperti itu. Ya selanjutnya di sini ada komunikasi terbuka. Mungkin ini boleh tunjuk salah satu temannya siapa? Misalkan kemudian komunikasi terbuka dalam mana mungkin jika ada masalah bisa dikomunikasikan sama teman, jadi tidak ada perlawanan dan konflik. Oke, sudah sekali, terima kasih ya. Jadi dalam pertemanan juga komunikasi itu sangat penting. Kita harus terbuka sama teman kita. Contohnya seperti itu teman-teman. Misalnya saya punya masalah dan teman Bapak tidak tahu kalau Bapak punya masalah, otomatis dia beranggapan yang tidak kenapa dia ikut saya, kenapa dia ikut saya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tidak bergantung berlebihan. Siapa yang bisa bantu jawab mungkin hanya boleh tunjuk salah satu temannya. Oke, bahkan Tidak bergantung pada bergantung soalnya itu soal bergantung emosi. Mungkin nanti kalau misalkan kalau bergantung emosi itu mulai sedikit sih yang jadi mungkin nanti teman. Terima kasih. Jadi benar sekali yang disampaikan Amel bahwa kita tidak bergantung kepada orang lain karena berlebihan. Misalnya Amel bergantung sama Novi. Kalau suatu hari contoh nih, Amel misalnya kalau Novi nggak masuk sekolah, otomatis Amel nggak masuk itu sudah nggak benar ya teman-teman. Jadi kita harus tahu membatasi mana yang baik, mana yang enggak. Jadi itu udah dikatakan tidak sehat ya teman-teman, apa dikatakan negatif. Dan selanjutnya terakhir di sini memberi pengaruh positif. Di sini siapa yang bisa bantu? Tidak konteks keluarga kan? Ya. Bisa temannya. Ya, sebenarnya dia lebih penting. Kalau kita bisa juga pada Terima kasih. Ya benar sekali. Jadi sebagai teman kita juga harus memberikan pengaruh positif. Pengaruh positifnya seperti yang dijelaskan pada hari Minggu contohnya ya. Pada hari Minggu di teman dan temannya tidak mau di gereja ya udah jadi ayo kita gereja bareng, ayo kita ibadah bareng seperti itu ada salah satu contoh pergaulan yang positif dalam lingkungan kita ya. Mulai next slide. Nah, di sini ada ciri pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Yang pertama di sini sering memanfaatkan satu pihak saja. Ada yang tahu seperti apa? Oke, boleh. Jadi kalau ada PR, kalau kita dia bisa kasih bagian seperti itu. Terima kasih, benar sekali ya. Jadi saya memanfaatkan satu pihak saja. Misalkan seperti yang sudah Novi jelaskan, kita
ada PR, tapi kita menyontek bahkan menegakkan ya sudah kita kerjakan seperti itu teman-teman. Yang kedua di sini saling menjatuhkan atau iri hati. Ada yang tahu maksud menjatuhkan dan iri hati di sini siapa bisa bantu jawab? Ya mungkin Rofi boleh tunjuk salah satu temannya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin kalau saat dia bahkan menjatuhkan temannya. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah saya sampaikan juga sangat benar. Saling menjatuhkan atau iri hati. Jadi salah satu iri hati menjatuhkan itu adalah suatu hal yang tidak baik karena apa yang kita tanamkan dengan iri hati ini akan berpengaruh untuk diri kita sebagai juga itu dan sangat tidak baik. Selanjutnya di sini merendahkan, menghina atau membuli. Nah, kalau misalkan teman-teman direndahkan, dibully, gimana apa yang teman-teman rasakan? Hati, seperti itu ya teman-teman. Jadi merendahkan, menghina, itu adalah salah satu ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Bukan juga di sini membatasi hubungan sosial dengan orang lain. Jadi yang bisa berikan contoh siapa? Terima kasih ya. Jadi itu sangat sekali. Jadi itu sangat tidak baik juga untuk diri kita dan itu akan berpengaruh untuk kita ke depannya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan dan kita bakal stop di situ aja. Seperti itu mungkin. Selanjutnya di sini ada mendorong perilaku menyimpang seperti berbohong, bolos dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk seperti berbohong, bolos misalnya sekolah itu adalah salah satu pergaulan yang tidak sehat atau negatif. Boleh next slide ya. Nah di sini kita akan menyaksikan video bersama-sama tentang pergaulan yang sehat dan tidak sehat. Mari kita simak sama-sama ya teman-teman. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang tidak menarik dari materi sebelumnya, yakni tentang pergaulan remaja. Jadi yang dinamakan pergaulan remaja adalah sebuah kontak sosial dengan remaja atau kelompok sebaya. Nah, tentunya ketika kita bergaul dengan sebaya, ada hal yang perlu diperhatikan. Dari pengaruh itu akan menjadi pengaruh baik atau pengaruh sebaliknya. Oleh karena itu kita harus tahu kalau beberapa pergaulan remaja. Pengertian dari etika pergaulan adalah sebuah sopan santun atau pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, tidak melanggar aturan yang ada. Baik lemah tempat sopan, ada dia mampu. Juga dengan kita perlu mengetahui ada beberapa etik tentunya kita tidak nah ada beberapa etik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menjaga harga. Itu kan kita pasti jaga harga. Ini sudah jelas tapi dalam cara saluran itu wajib. Yang ketiga tidak berguna.
Karena ketika keluar atau bermain atau apa, karena tidak hanya keluar, ini dimaksudkan untuk menghindari kita. Yang keempat adalah tidak bersentuhan. Usahakan untuk tidak bersentuhan. Yang kelima adalah berkata sopan. Berbaik, yang baik. Tidak berkata baik. Ini juga kita jadi kita mungkin itu menunjukkan kualitas siapa dulu. Yang keenam adalah memiliki tujuan yang jelas. Ketika kita menjalin pertemanan dengan orang ini, kita jelas. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki rasa malu. Ketika kita memiliki rasa malu, dalam menjalin hubungan dengan orang ini, maka kita untuk diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tidak bersepakat dalam waktu yang lama. Nah, ini yang perlu diketahui ya, jadi kita harus tahu waktu nih, jam pagi, sore, siang. Oke? Saat menjalin pertemanan. Yang pertama adalah, dengan menjalin pertemanan, ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua adalah, bantu mengembangkan diri. Dengan memiliki teman, kita akan tidak langsung yang ketiga adalah tidak memiliki teman ini akan membantu kita mengurangi stres karena teman itu menyebabkan sakit. Jika kalian termasuk dari salah satu orang yang kesulitan menjadi teman, sembilan kan menjadi yang pertama adalah hargai teman. Kita apa yang kita lakukan? Jadi teman itu adalah saling menghargai ya. Yang kedua adalah berikanlah semangat. Kita harus mengungkap ya. Baik ada tahu ya. Itu ya. Jadi tidak suka jadi ininya yang ketiga adalah semua manusia itu ya jadi setiap kalian yang besar tolong itu yang proses ini kalian yang keempat adalah jangan merasa pribadi. Jadi kalian jangan biarkan ya teman kalian melakukan kesalahan untuk diperbaiki. Kelima adalah jadilah teman yang bisa diandalkan. Maka kalian menjadi teman yang mampu menempatkan diri dan posisi dalam setiap keadaan. Konsisten adalah setiap dan perbuatan kalian. Yang keenam adalah jangan pernah mengontrol kalian ya. Jadi teman itu tidak harus selalu bersama-sama setiap waktu. Berikanlah waktu untuk temanmu untuk berkawan dengan yang lainnya. Setelah kita terdahulu dan untuk menjadi ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan dalam kelompok pertemanan. Yang pertama adalah
Pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, masyarakat kita saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kamu. Yang keempat, hindarkan sekolah berlaku melanggar norma. Yang kelima, jadikanlah kelompok berteman sebagai tempat belajar bersama dan mencegah melanggar bersama. Nah, oke teman-teman, tadi kan teman-teman sudah menjelaskan tentang etika pergaulan yang sehat, maka teman-teman juga sudah menyaksikan videonya. Mungkin boleh next slide kan? Jadi untuk di akhir sesi kita pada hari ini, kakak ada refleksi untuk kita. Jadi kakak memberikan waktu selama 5 menit teman-teman mengerjakan. Mulai dari sekarang ya teman-teman. Jawaban saja. Boleh. Sudah semua? Oke, jadi kita akan tanya satu-satu ya. Dan kakak punya satu pertanyaan yang mungkin di luar dari ini. Jadi, menurut teman-teman, persahabatan yang baik itu seperti apa? Jadi bisa bantu jawab. Tidak ternyata tidak mungkin di beberapa tidak bisa sebenarnya sembarangan. Jadi sebelum dia tahu Terima kasih. Jadi benar ya teman-teman. Jadi pertemanan itu adalah kita tidak menjadikan teman kita, tidak menjadikan teman kita di belakang seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang pertama, apakah pergaulan saya selama ini sudah mencerminkan etika yang baik? Mungkin dari sebelah kanan kita bisa bantu jawab. karena saya masih banyak Enggak apa-apa, mungkin bisa diperbaiki ya kedepannya dengan menjadi lebih baik lagi dan pertemuan menjadi yang baik atau positif seperti itu. Yang kedua di sini, apakah sahabat saya menurut saya menjadi pribadi yang lebih baik? Iya Kak, karena
Oke, jadi dari Anda ini sudah mencerminkan etika atau kesopanan dan nilai yang positif ya karena seperti yang sudah Anda menjelaskan. Nah, yang ketiga di sini apa yang bisa saya ubah agar persahabatan saya lebih Oke, terima kasih ya Amel. Mungkin Amel bisa tunjuk salah satu temannya. Sama-sama. Oke, Elsa silahkan. Saya selama ini sudah mengerjakan etika ya Pak. Masih dulu bukan. Oke, tidak apa-apa ya Elsa, mungkin depannya diperbaiki agar lebih baik lagi teman-temannya dan lebih anak yang lebih positif lagi seperti itu. Ya, yang kedua, kamu yang menjadi pribadi baik menurut saya. Karena menurut saya dia bisa saya dengan saya sendiri. Kemudian menurut saya itu lebih memungkinkan hal yang positif. Selanjutnya mungkin Elsa bisa menunjuk lagi salah satu temannya kalian kesalahan Heidi. Poin pertama, apakah pergaulan saya selama ini sudah memberikan yang lain? Sebenarnya tergantung keadaan. Ada yang kembali dengan baik, ada juga yang kadang tidak baik. Jadi ini tergantung suasana dan tergantung temannya lagi ya. Yang kedua mungkin boleh lanjut. Maka sahabat saya menurut saya itu menjadi baik. Sebenarnya tergantung situasinya juga. Situasinya kayak dan juga tergantung teman-teman saya juga kayak di situasi yang ini mereka dukung, tapi ada yang di situasi lain mereka kayak tidak terlalu mendukung. Oke, tiga sama seperti di awal tergantung dari teman-temannya lagi dan tergantung lingkungannya seperti itu ya. Yang ketiga apa yang bisa saya ubah agar persahabatan saya lebih sehat? Yang jadi seperti apa? Mungkin kita bisa mengambil hal yang buruk dan kita bisa berubah bersama menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Reni. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin Kakak tidak minta kalian semuanya karena terbatas waktu dan teman-teman yang belum katanya mungkin jangan berkecil hati. Kita akan mengulas pertemuan selanjutnya lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mungkin ada teman-teman yang sedang jelas punya pertanyaan kita untuk kelas kita pada hari ini. Jadi semua sudah jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membahas topik yang nggak kalah menarik dari ini. Dan semoga materi kita pada hari ini boleh teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman. Boleh teman-teman terapkan juga dalam lingkungan pertemanan, lingkungan tempat tinggal teman-teman menggunakan etika atau sopan yang seharusnya kita tanamkan untuk nilai-nilai positif dalam kehidupan kita pada diri kita sendiri. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, kita duduk dalam doa dan Kakak minta kesediaan dari teman-teman. Mungkin dari ketua kelasnya siapa boleh bantu? Mungkin boleh bantu kita dalam doa. Saya Terima kasih ya, yang sudah kita dalam Baik. Dua dulu. Sedang kita mulai sore. Nah, ini
Ada alternatif. Setiap mahasiswa kan harus ada dua prestasi pendidikan. Satu dikomentari langsung oleh dosen, dan satu dikomentari tidak langsung. Kemarin kan siapa lagi? Keisha,